entah kenapa mungkin sudah menjadi takdir Allah, begitu beliau nyebrang itu tiba-tiba petir kencang sekali, bak, sehingga getarannya itu menggetarkan Gunung Kapur tersebut. Lalu karena getarannya kencang dan Gunung Kapur itu kan rapuh Bang, bergetar sehingga mulai berjatuhan lah, berjatuhan batu kata beliau kan, batu keluar. Nah, mereka semuanya mencoba keluar dari gua tersebut tapi naas. Begitu mereka keluar, mereka tertimpa, ya, kepala mereka tertimpa, sehingga mohon maaf beliau cerita itu dengan berat hati. Kesembilan temannya itu kepalanya tertimpa batu besar, dari batu Gunung Kapur itu pecah semua. Pecah tuh, berteriak lah gitu. Nah, Bang I ini kan jaraknya cuma 1 meter 2 meter ya. Dengan mata kepala dia sendiri melihat teman-teman seperti itu, dia shock. Hujan juga makin deras. Nah, kemudian dengan segala kekuatan beliau yang ada, beliau kumpulkan tuh Bang, mohon maaf, isi kepala atau otak itu dengan dia gemetar, dia kumpulkan. Kebetulan dia sedang memegang kantong kresek hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian pada beberapa tahun silam. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Abdul. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Abdul. Siap. Wah, pengalaman Bang Abdul ini horor banget ya, luar biasa. Banyak kejadian-kejadian horor yang menimpa Bang Abdul mungkin dari masa bujangan Bang Abdul ya. Iya, bisa. Nah, kali ini Bang Abdul akan menceritakan waktu di mana tuh Bang? Spill sedikit aja dulu. Iya, jadi sebetulnya cerita ini banyak sekali versinya. Dan ini saya mengalami, bukan berarti saya saat ada, tapi mengalami bertemu dengan saksi hidup sebuah kejadian tragedi di Gunung Kapur, yang mana di situ melanda sebuah sekolah yang berada di daerah Lubang Buaya, yang tragis 9 siswanya meninggal. Iya. Dan itu kegiatannya satu kegiatan pramuka. Oke. Simpan dulu ceritanya. Siap. Bang Abdul. Kita lanjut lagi setelah ini. Tapi sebelum Bang Abdul atau Pak Abdul Ghafur menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Abdul, tragis banget ya ini meninggal 9 orang. Ya. Oke, Bang Abdul mungkin bisa langsung cerita aja Bang Abdul ya. Baik. Oke, silakan Bang Abdul. Baik, sebelum saya bercerita, sebelumnya saya mohon maaf. Ini bukan mengulik masa lalu yang kelam atau tragedi-tragedi yang terjadi kita ungkit kembali, tapi
ini hanya mungkin sedikit meluruskan berbagai cerita yang saat ini simpang siur. Kebetulan saya juga awalnya tidak tahu kisah tersebut, tapi karena terjadi beberapa keanehan-keanehan sehingga saya mencoba mencari tahu. Lebih kurang 1 tahun. Nah, kejadian ini sekitar tahun 1988 kalau tidak salah, di bulan Desember. Jadi cerita begini. Jadi ada sebuah sekolah, dulu kampus tempat pendidikan para guru-guru di daerah Lubang Buaya. Nah, saat itu anggota pramuka akan mengadakan perkemahan. Namun karena saat itu adalah di akhir bulan atau di akhir tahun, akhir semester, sekolah belum mengizinkan. Nantilah gitu kan, dengan berbagai pertimbangan. Tapi entah kenapa berangkatlah 9 siswa ini ke daerah Gunung Kapur, kalau nggak salah namanya Gunung Cagak ya. Jadi saya mendapatkan cerita ini langsung dari Bang I, sebutlah Bang I. Dia saksi hidup. Beliau sendiri setelah kejadian itu lebih kurang 3 tahun untuk recovery bersama psikiater karena beratnya cobaan. Bahkan sampai sekarang pun beliau tidak ingin sebetulnya, namun secara kebetulan saya oleh Allah diberikan petunjuk bertemu dengan beliau. Saya kembali, jadi saat itu di bulan Desember. Dari awal sekolah sudah tidak mengizinkan sebetulnya. Tapi entah mengapa di tanggal 7 atau 8 Desember saat itu, lagi ini cerita yang saya ambil dari saksi hidup ya Kak ya. Berangkatlah peserta ini bersama-sama ketemu di sebuah titik kumpul di daerah Bogor lah gitu, kalau nggak salah, saya lupa ingat. Mereka berkumpul di sana, sudah disediakan truk kayak truk pasir lah seperti itu. Nah kemudian di sana sudah menunggu Bang I yang saksi hidup ini. Bang ini kebetulan bukan anggota pramuka di sekolah tersebut. Dia adalah salah satu pecinta alam. Tapi beliau bersedia untuk menjadi guide-nya lah, pemandunya. Singkat cerita berangkatlah mereka siang hari ya sampai sore. Kemudian sampailah maghrib mereka sudah sampai di daerah Gunung Kapur tersebut. Saat itu kondisinya masih hujan rintik-rintik. Mereka turun dari truk bersama-sama ya kan, dibantu Bang I ini menyusuri beberapa desa ya. Kemudian mereka naik ke perbukitan ya, daerah gunung. Itu kalau tidak salah mulai 5:30 hujan mulai deras. Kemudian petir pun atau geluduk makin besar. Berteduhlah mereka karena kondisi Gunung Kapur itu kan banyak celah-celah ya Bang ya, banyak celah-celah. Nah 9 siswa ini ceritanya masuk di dalam satu lubang atau celah di Gunung Kapur tersebut. Hujan makin deras. Kalau tidak salah itu, kalau nggak salah udah mulai maghrib, beliau mengatakan jam 6 lewat karena sayup-sayup terdengar azan maghrib. Nah Bang ini berencana, ceritanya karena sempit juga, yaudah saya mau bikin goreng ikan asin lah, dia bilang begitu. Kebetulan perlengkapannya ada di depan dia. Nah dia keluarlah dari gua tersebut atau dari celah tersebut. Kebetulan di depan dia juga ada sebuah batu besar yang bisa untuk berlindung. Nah dia nyebrang ke situ, jarak hanya sekitar 1-2 meteran lah atau 3 meter dari mulut gua. Entah kenapa, mungkin sudah menjadi takdir Allah. Begitu beliau nyebrang itu tiba-tiba petir kencang sekali, bak, sehingga getarannya itu menggetarkan Gunung Kapur tersebut. Lalu karena getarannya kencang dan Gunung Kapur itu kan rapuh Bang, bergetar sehingga mulai berjatuhan lah
berjatuhan. Batu, nah, kata beliau kan, batu keluar. Nah, mereka semuanya mencoba keluar dari gua tersebut, tapi naas. Begitu mereka keluar, mereka tertimpa, ya, kepala mereka tertimpa, sehingga mohon maaf, beliau cerita itu dengan berat hati. Kesembilan temannya itu kepalanya tertimpa batu besar, dari batu Gunung Kapur itu pecah semua. Pecah tuh, berteriak lah gitu. Nah, Bang E ini kan jaraknya cuma 1 meter 2 meter ya. Dengan mata kepala dia sendiri melihat teman-teman seperti itu, dia shock. Hujan juga makin deras. Nah, kemudian dengan segala kekuatan beliau yang ada, beliau kumpulkan tuh Bang. Mohon maaf, isi kepala atau otak itu dengan dia gemetar, dia kumpulkan. Kebetulan dia sedang memegang kantong kresek hitam. Dia kumpulkan dengan berat hati, dengan sedih. Dia bercerita, dia mengatakan saat itu entah kekuatan apa yang ada dalam dirinya, pokoknya berkecamuk, diambil lah semua, mohon maaf, otak-otak isi kepala temannya itu dimasukkan semuanya 9 itu. Kemudian dia pegang plastik itu kencang-kencang dan pegang, dan itu kan darah apa semua situ. Cuma yang hanya dia pikir, entah kenapa dia ingin menyelamatkan isi kepala teman-temannya itu. Nah, tidak lama sekitar jam 7 jam 8 warga yang mendengar teriakan-teriakan itu keluar mencari suara, dan warga menemukan beliau bersama teman-temannya. Dan sok waktu warga juga ternyata ada beberapa anggota pramuka, karena memang beliau tidak memakai seragam pramuka, beliau yang pakai yang 9 ini. Akhirnya bantuan dicari karena memang kondisinya hujan deras, batuannya juga besar, ya, evakuasi terhambat. Kalau tidak salah beliau cerita itu malam atau tengah malam lah baru evakuasi itu bisa dilakukan. Nah, dilakukan, kemudian dibawa di warga setempat, diindapkan dulu sampai pagi hari. Baru pagi hari itu semua jenazah dibawa ke sekolahan yang berada di Lubang Buaya saat itu, dengan beberapa ambulan dengan kondisi potongan-potongan tubuh, kepala, ya. Nah, Bang I ini masih memegang plastik yang berisi isi kepala teman-temannya. Dia bercerita, saya nggak bisa tahu waktu itu bagaimana posisi saat itu. Yang jelas dia seperti terhipnotis, seperti kaku. Dia hanya memegang kantong kresek itu kemana-mana. Kemudian semua jenazah di pagi hari itu di tanggal 9 Desember kalau tidak salah beliau cerita, di hari Minggu ramailah kampus tersebut. Dan yang menjadi sebuah kebetulan, seluruh siswa itu tanggal lahirnya sama. Oh, 9. Ya, 9-9-nya tanggal lahirnya sama. Di bulan Desember kejadiannya juga tanggal 9. Ya, itu. Jadi 10 dengan beliau, tapi beliau kebetulan berbeda tanggal lahirnya, sehingga kebetulan beliau selamat. Itu yang menjadi catatan. Jadi entah kenapa sama semua. Nah, kemudian setelah kejadian itu kan dibawa semuanya, disemayamkan di sekolahan tersebut di daerah Lubang Buaya tersebut, semayamkan. Kemudian polisi mulai membuat berita acara dan sebagainya. Kalau nggak salah sekitar siang hari atau sore hari, beliau masih memegang plastik berisi kantong kepala teman-teman yang tersebut, dan dia mulai bingung saat itu, mulai sedikit sadar. Akhirnya beliau berjalan ke pojokan areal saat itu beliau mengatakan dulu di situ ada musola, di depan musola itu ada pohon mangga. Dia gali lah di situ, dia gali dan tidak ada yang tahu, dia gali
dalam sekitar 50 sentian lah, beliau mengatakan. Dia taruh di situ kantong plastik yang berisi isi kepala teman-temannya, dia uruk kembali, kemudian dia kembali lagi ke kerumunan, baru beliau pun akhirnya dibuat berita acara. Saat itu memang semua orang tua juga tidak bisa menuntut pihak sekolah, karena kondisinya memang ya mereka izin sama orang tuanya pergi berkemah. Tapi sekolah emang awalnya sudah tidak mengizinkan, jadi tidak ada surat lah seperti itu. Dan tempat dimakamkan atau ditempatkannya isi kepala teman-teman itu hanya dia yang tahu. Nggak diceritain ke Tidak orang-orang. diceritain. Jadi bayangkan dari sekitar tahun 1988 beliau bertemu saya di sekitar tahun 2012-an kalau tidak salah. Beliau mau bercerita, itu pun secara tidak sengaja ketika saat itu sebetulnya saya ingin membuat sebuah buku tentang cerita tersebut, tragedi tersebut, karena berkaitan dengan pramuka ya. Gitu. Nah sehingga setelah itu dia tidak cerita juga ketika di BAP, dan dia juga beliau juga tidak salah ya, karena beliau hanya mengantarkan sebetulnya, cuma beliau merasa bersalah, merasa berdosa terhadap teman-temannya, tapi mau dikata seperti itu, dan itu menjadi sebuah tragedi yang sampai saat ini yang jangan sampai terulang. Banyak mungkin blog atau cerita-cerita yang ya istilahnya berbeda, ya sah saja, tapi saya menyampaikan apa adanya yang beliau ceritakan. Karena kenapa saya yakin beliau sebagai saksi hidup? Karena beliau sebagai guru olahraga di salah satu sekolah yang berada di Pondok Gede, dia mengatakan, wah gue jadi teringat lagi nih. Ya sudah Kak, cerita sama saya. Awalnya dia nggak mau, saya coba paksa, saya bilang saya ingin membuat buku ini menjadi buku merah agar kita sama-sama belajar. Yang saya ingin gali adalah bukan tragedinya, bukan yang lainnya, tapi bagaimana manajemen resiko yang terjadi saat itu. Karena izin itu ternyata perlu dan penting karena sebagai doa restu. Nah, akhirnya dia mau, dan kepimpinannya juga, iya dia saksinya gitu kan. Ada 5 orang mengatakan memang dia adalah saksi hidup. Dan sebagian malah bertanya dia sekarang berada di mana gitu, cuma nggak saya ceritakan. Di Bang I ini sampai sekarang masih aktif sebagai guru olahraga di salah satu sekolah swasta di Pondok Gede. Nah setelah kejadian itu akhirnya kampus mahasiswa 1 sempat vakum. Setelah meluluskan itu di stop, dipindah sekarang ke daerah Rawamangun. Nah sekolah di Lubang Buaya itu sekarang menjadi salah satu sekolah menengah atas. Setelah kejadian itu banyaklah cerita-cerita mistis mulai terjadi, termasuk yang terjadi pada diri saya. Setelah sekian lama saya tidak pernah tahu. Pertama kali saya mengajar di situ, saya ada program berkemah. Awalnya saya mengajukan ke Cibubur, tapi waktu itu Kak W sebagai Kak Gudep mengatakan sekolah belum mengizinkan Kak, jadi di sekolah saja. Oh ya gitu. Nah ketika berkemah itu malam ada sebuah keanehan. Keanehan adalah di salah satu lorong ruangan itu sering terjadi penampakan. Nah, termasuk waktu itu saya melihat ya bayang-bayang lah ya, sempat saya foto waktu itu, cuma terjadi berbagai pendapat. Ini kain putih yang tersingkap, ini karena cahaya pantulan, ya sah-sah saja, tapi bentuknya seperti pocong di kaca ya kan, di ruangan. Kalau dulu itu kalau sekarang sekolah itu berada di sebelah pendopo utama. Emang ternyata di depan situ dulu musola yang ditanam sampai saat ini istilahnya isi kepala teman-temannya. Mungkin kalau ada yang bertanya ya mungkin saya bisa tunjukkan kira-kiranya, karena beliau sendiri kan
mengatakan sudah ada beberapa perubahan. Namun dari ciri-ciri tanda lokasi yang dia tunjukkan itu seperti yang saya temukan di sekolah dan kejadian pun sama. Ada juga malam itu ya kan, ketika anak-anak pramuka suruh tidur ya kan, yang nggak tidur itu dengar suara bayi menangis gitu kan. Dari kejadian itulah makanya saya mulai mencari tahu, KW sebetulnya ada apa ini. Kalau nggak ada kejadian sebelumnya nggak mungkin nih. Nah, akhirnya saya diberi tantangan, dia berceritalah tentang yang tadi, bercerita dan kalau tidak salah itulah setelah sekian lama angkatan pertama di situ ya, di sekolah itu yang melakukan perkemahan di sekolah pertama kali setelah sekian lama tidak dilakukan sebuah kegiatan, namun ya terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Makanya kalau di lantai 3 itu lampu selalu dinyalakan. Dan memang bukan hanya saya gitu kan yang melihat itu. Kalau itu kan saya foto waktu itu kafe sudah ada di tahun-tahun 2015 itu kan, 2016 18 sudah ada kejadian seperti itu, dan kadang-kadang ada yang melihat orang duduk dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu berkembang berbagai cerita sehingga kadang-kadang sekolah melarang untuk kegiatan di sana. Nah, kemudian yang terakhir waktu pas sebelum saya meninggalkan sekolah itu, karena sekarang saya sudah tidak membina di sana, sudah tidak bisa bantu bina di sana, saya serahkan ke teman dan sekarang para alumni yang mengisi. Itu sebetulnya ada satu penampakan yang memang tidak saya ceritakan ke siapapun. Kalau di kami biasanya ada namanya kenaikan tingkat Kak, Bantara Laksana. Oke. Nah, Bantara Laksana itu dilakukan di lapangan basket belakang. Nah, sekarang menjadi salah satu sekolah kejuruan pariwisata. Nah, acara belum dimulai saat itu. Kami baru menyiapkan bendera merah putih, bendera pramuka dan wosem. Nah, satu situ saya lihat anak-anak semuanya masih di lapangan persiapan. Nah, itu sekitar jam 1 saya sudah bisa melihat prosesi anak-anak sedang mengucapkan ulang janji. Ulang janji mereka berbaris memegang bendera merah putih. Saya kaget waktu itu, saya rencana hanya mau ngecek bendera ya kan, posisi sudah benar apa enggak. Loh, udah dimulai gitu kan. Karena udah dimulai maka saya tidak mendekat. Takutnya prosesi itu jadi tidak khidmat. Saya tunggu sekitar 5 menit gitu kan. Nah, proses itu di situ ada saya lihat ada beberapa guru atau pembina dan siswa kalau nggak salah 9 orang ya, 9 orang. Saya juga baru ngeh itu 9 orang. Terus saya mulai ragu, peserta harusnya 11. Oke. Kenapa 9? Berarti kurang nih. Ya kan? Berarti kurang sekitar 2 orang yang tidak ikut. Mulailah saya mencari tahu. Betapa kagetnya ternyata seluruh peserta ada di lapangan, masih keliling api unggun. Oh, saya langsung innalillahi. Merinding saya nih. Jadi tadi siapa gitu. Nah, ini tidak saya ceritakan Kak. Tidak saya ceritakan kepada guru di situ, kepada anak-anak, karena takutnya saya menjaga efek mereka takut dan sebagainya, ya kan. Nah, akhirnya lengkap Kak. Mulai jam berapa? Ya nanti mulai jam 2 lah, saya bilang gitu. Perlengkapan sudah disiapkan, sudah Kak, sudah semua gitu. Itu kalau nggak salah itu angkatan Bantara pertama kalau nggak salah. Dan saya cek situ ada KW, kemudian ada KI, memang ini KIM lah, beda lagi, bukan KI yang tadi kejadian di itu. Gimana Kak Gofur? Udah beres, aman ya lokasi, aman. Mau tetap di situ? Ya nggak apa-apa Kak Gofur, biar hikmat. Ya sudah, kalau gitu kita bareng-bareng ke sana, saya bilang. Karena saya masih curiga nih Kak, apakah memang halusinasi saya, gitu kan? Atau memang itu ada penampakan.
Itu. Nah, setelah itu baru itu kan tiga kali pelantikan ya. Jadi kenapa saya buat 3 kali pelantikan? Jadi dari 11 itu saya bikin 3 gelombang agar lebih sedikit dan lebih khidmat. Nah, selesai sampai jam 5 pagi. Kemudian selesai sholat subuh jam 5 pagi saya selesai. Saya baru sadar, Kak. Wah, kenapa jumlahnya 9? Padahal harusnya 11. Nah, kemudian saya juga baru ngeh. Merinding. Baru ngeh. Di situ kan harusnya kalau misalkan ada KW ada KI gitu kan, berarti pembinanya kan hanya 2. Guru-guru yang lain tuh ada 4 kalau nggak salah. Tapi kenapa di belakang itu hanya 1? Jadi di situ hanya berdiri 1 pembina putri. Nah, pembina putri, saya nggak tahu tuh siapa itu pembina putri, dan dia lebih tinggi. Dan saya baru sadar, kenapa kalau KW atau Bu W itu menggunakan jilbab. Nah, ini tidak. Rambutnya semampai, panjang gitu, cuma berseragam pramuka, samar-samar, dan itu masih pakai kacu pita lah gitu kan. Nah, yang 9 ini siswa samar-samar, ada putri ya, rata-rata putri sih kalau saya lihat. Kerjaan putranya saya nggak begitu ngeliat karena posisi kan ke samping gitu ya. Seperti itu. Nah, saya musan, langsung tek gitu kan. Nah, saya itu udah setelah kejadian itu saya baru mengusulkan keluar untuk tidak dilakukan lagi di sekolah sampai 2-3 kali angkatan. Barulah belum lama, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu, pas saat pandemi atau apa itu, sekolah kembali lagi mengadakan kegiatan. Cuma di situ ada perkemahan, ada LDKS, OSIS. Nah, di situ saya duduknya persis di paling pojok mendekati bangunan yang diceritakan Bang I yang ada penampakan, karena saya menjaga anak-anak jangan pada ke sana gitu. Tapi ada 2 siswa nih. Ada 2 siswa yang pandangannya selalu ke sana gitu. Saya perhatikan tuh kan, karena saya duduk di kursi. Nah, kemudian ke satu pembina waktu itu selesai acara, dia bilang, Kak Gofur, tadi Kak Gofur ngeliat keanehan nggak? Aneh apa Kak? Gitu. Tadi yang 3 sangga, 3 kelompok itu menarinya beda. Jadi mereka merasa tidak belajar menari tarian tersebut, tapi melakukan tarian itu di api unggun. Dan mereka sadar, loh, kita tadi nari apa? Karena kan direkam sama teman-temannya. Kok beda gitu kan? Nah, beda gitu. Dan mereka mengatakan ketika menari itu tidak sadar, seperti bergerak sendirilah seperti itu. Nah, itu 3 kelompok ya. Akhirnya saya itu, ya sudah Kak, kalau emang seperti itu ya mungkin karena refleks mereka. Karena kebetulan kakak pembina yang ini juga tidak mendalam sangat tentang cerita mengenai kejadian yang 9 siswa tersebut seperti itu. Nah, itu kejadian mistis yang sampai sekarang masih berkembang ya, masih berkembang. Jujur sampai sekarang pun kalau misalkan saya sendiri ke sana buat uji nyali, saya berpikir 2 kali. Bukan berarti saya merendahkan Allah lah, tapi saya orangnya nggak berani menantang. Saya tidak berani menantang karena ya cukuplah saat itu saya ditampakkan 9 orang tersebut ya kan, yang sedang melaksanakan kegiatan prosesi ya kan, dan ternyata bukan orang, karena adik-adik saya masih berada di lapangan dan itu jaraknya nggak jauh sih, sekitar 5 meteran lah saya melihat. 5 meter kan kegelapan masih jelas masih dong jelas, ya masih jelas. Cuma memang saat itu yang saya sempat sedikit baru ngeh, kenapa tidak ada suara. Harusnya ketika mengucapkan ulang Trisatya gitu kan, kebiasaan itu ada suara. Jadi mereka hanya memegang bendera kaku gitu ya, kayak patung begini, saling
baru ngeh kok jumlahnya 9, kurang 2 nih ya, asal-asalan ngecek. Betapa kagetnya deh saat itu, betul lemes saya, lemes. Anak-anak ada di sini semua gitu kan. Seperti itu Kak. Jadi itu sebuah kisah yang menjadi tragedi. Terlepas orang mengatakan kasihan para siswa yang tragedi ini selalu diguncing, ya saya tidak lepas itu. Yang jelas mungkin bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya ya saya hanya membantu berdoa semoga 9 siswa ini diterima Allah SWT. Dan yang lebih sebetulnya sedih, ke siswa 9 ini adalah siswa terbaik Kak. Siswa berprestasi. Pokoknya siswa terbaik lah saat itu. Ya, anggota pramuka yang terbaik lah saat itu. Makanya mereka ingin berkemah untuk kenaikan tingkat. Kalau salah mereka waktu mau kenaikan tingkat bantara lah di sana. Nah prosesinya kan secara kebetulan tuh. Mereka mau prosesi kenaikan bantara di Gunung Kapur, Gunung Cagak kalau nggak salah ya. Di situ juga saya melakukan prosesi kenaikan tingkat bantara karena waktu itu belum ada laksana kan. Jadi setelah kejadian itu saya tidak lagi melakukan prosesi di belakang tapi di depan ruang guru karena lapangannya luas. Itu mungkin itu sedikit cerita. Kalau yang aneh-aneh ya banyak lah. Silakan kalau teman-teman ingin tahu sekolahnya di mana ya carilah. Pasti ketemu itu sekolah di Lubang Buaya, tepatnya dulu jadi sebuah kampus. Tapi ini bukan untuk mengulik luka lama atau putra-putrinya. Yang jelas saya mencoba untuk meluruskan cerita yang saya dapat langsung dari saksi hidup. Seandainya memang cerita saya ini proses meninggalnya 9 orang tersebut mungkin berbeda ya, saya mohon maaf karena beliau sendiri kan bercerita dengan penuh penuh rasa berat karena saat itu beliau bercerita itu hanya sekitar ya 1 jam tapi lama, mau menceritakan tuh lama. Beliau sempat menangis juga, sempat berat, dari mengatakan kalau bukan karena Kak Gofur saya tidak akan cerita karena saya sudah mencoba menutup masa lalu tersebut. Beliau katakan seperti itu. Gitu ya Bang Ali. Oke, jadi dari tahun 8 itu kejadiannya tahun 88 ya 1988 kalau tidak salah, berdasarkan karena Bang I nggak cerita tahunnya, tapi yang saya tahu dari kisah-kisah cerita para guru-guru di sana, sesepuh sana ya sekitar tahun 88. Tapi yang saya ingat betul, yang saya kumpulkan karena saya mendapatkan info itu dari hampir ada 4 narasumber yang semuanya hampir sama ceritanya, hanya yang efeknya ya yang ketika otak itu dikumpulkan beliau Bang I langsung yang bercerita seperti itu. Terus itu waktu identifikasi atau evakuasi polisi itu nggak menemukan otak-otak pastinya kan mereka mencari ya seharusnya ya. Itu kenapa bagian isi kepalanya ini nggak ada gitu, apa hanyut atau gimana? Jadi berdasarkan ceritanya polisi kenapa tidak mencari, karena prediksi polisi adalah sudah hancur, hujan deras jadi terbawa arus gitu. Dan itu pun yang beliau ceritakan. Jadi dan polisi tidak tahu, selama orang-orang nggak tahu Bang ini bawa kantong plastik itu isinya itu gitu, taunya ya lain gitu, seperti itu. Berarti benar-benar gitu langsung menimpa badan mereka menimpa semua. Jadi batu besar. Jadi karena mereka keluar ingin menyelamatkan, kalau udah jadi getaran batu ya akhirnya mereka tertimpa. Tek. Itu sebetulnya Bang itu udah kalau nggak salah udah sempet nyalain api dan sempet satu goreng ikan asin kalau nggak salah aromanya. Woi udah enak nih, tunggu yuk gitu. Terus buar ada petir besar gitu kan, kemudian guduk batu. Nah, mereka keluarlah karena keluar tertimpa. Itu kemana-mana Kak bercerita seperti itu. Kita nggak bisa bayangkan. Jadi kalau menurut
Pak Gofur nih, itu kan sepanjang kejadian dari tahun 1988 itu sampai di tahun mungkin yang sekarang ini, kejadian-kejadian yang paling yang Bang Gofur dengar itu kejadian yang paling serem gitu waktu apa, Bang? Kalau kejadian yang serem yang tadi sebetulnya, yang ketika ada 9 orang pulang janji, itu yang saya alamin. Tapi kalau cerita yang terseram adalah ya itu dia menurut versi orang lain nih. Kalau versi orang lain kan kata ada pocong, ada bayi menangis gitu kan yang bercerita di situ, guru-guru. Makanya guru-guru rata-rata di situ kalau diajak berkemah sekolah nggak mau. Dan dia lebih kalau memang milih tidur di ruang guru itu, karena memang udah santer dari tahun ke tahun, mulut ke mulut gitu. Seperti itu. Benar-benar. Berarti ini kasusnya atau tragedinya ini waktu itu udah banyak nih di Iya, santer, iya. Kalau tahun 88 berarti Google itu udah ada belum ya? Belum ya? Kayaknya belum. Dan sempat Bang I sempat bilang dia itu dulu sempat punya clippingnya. Clipping Dulu kan koran ya. Clipping. Nah, koran dia sempat gunting-gunting itu, tapi dia bilang entah kemana gitu. Dia juga rada-rada lupa ingat karena ya kejiwaan beliau juga sebetulnya sedikit rada enggak labil, terganggu gitu ya. Jadi dulu dia sempat mengclipping itu, jadi foto-foto ambulannya, jenazahnya itu ada rame di situ. Artinya saya sebetulnya waktu itu ingin membuat buku itu, kalau mendapatkan gambar-gambar itu mungkin jadi, tapi karena foto-foto dan sebagainya saya tidak mendapatkan, ya akhirnya saya tidak jadi buat buku itu, dan disinilah saya bercerita. Ini karena Jejak Backpacker yang minta, demi teman-teman semuanya saya bercerita. Ya, jadi teman-teman ya, mungkin ada sebagian orang yang mungkin yang sekolahnya udah di era sekarang ini, bahwa clipping itu mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Clipping. Jarang. Jadi clipping itu adalah kumpulan berita-berita yang di koran, kita tempel pakai lem di buku gitu. Jadi bentuknya jadi kayak clipping gitu. Jadi koran digunting, tempel. Dulu saya sekolah kayak gitu emang clipping. Jadi ada gambar ambulan, ada berita dipotong, tempel di kertas A4, PS. Kalau anak-anak sekarang nggak ngerasain, karena ya, benar-benar udah jarang banget. Sekarang udah lewat internet semua. Betul. Kalau zaman kita clipping susah. Saya zaman SMA masih clipping olahraga biasanya. Nah, oke. Lanjut lagi Bang Abdul. Untuk keberadaan si Bang I ini sekarang di mana posisinya? Beliau masih mengajak, kalau nggak berubah di sekolah itu. Oh, masih dengan guru, dengan posisi guru yang sama, guru olahraga, guru olahraga ya. Betul. Di daerah? Di daerah Pondok Gede, Pondok Melati. Oh, deket dong. Iya, deket. Berarti misalkan kalau nanti kita undang buat menceritakan secara rinci lagi, apa bisa nggak kira-kira? Saya coba, karena yang sempat terakhir saya bicara sama beliau, dia sebetulnya sudah tidak mau bercerita gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya. Karena waktu itu kenapa mau bercerita saya bilang karena ini pramuka Kak, dan simpang siur itu terjadi, dan banyak penampakan. Saya orangnya logika, saya nggak mau dihubung-hubungkan karena kejadian yang sebagainya. Kasian ketika si korban atau istilahnya penyintas ini menjadi kambing hitam gitu kan. Saya hanya ingin apa sih sebetulnya kejadian yang terjadi, dan sisi yang saya ambil garisnya, kenapa ini terjadi. Selain takdir pasti ada dong sebab musababnya. Ya di antara itu mereka tidak izin ketika berangkat. Mereka sudah izin sebetulnya, tapi belum diizinkan. Tapi karena menggebu-gebu, kalau nggak salah saya ingat itu, karena mereka berpikir kalau tidak saat itu kapan lagi waktunya. Seperti itu Kak. Dan uniknya ke-9 orang ini tanggal lahir semuanya sama. Iya, infonya seperti itu. Nggak tahu ini suatu yang kebetulan atau gimana ya, Pak ya. Tapi kalau seandainya misalkan bisa jadi mungkin dari keluarganya merasa beda tanggal, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Bang I mengatakan tanggalnya sama gitu. Tanggal 9 semua. Iya.
Ya, bisa dibayangkan ya, dia melihat langsung kejadian yang seperti itu gitu. Ini saya sendiri pernah mengalami kejadian teman penyakit jantung meninggal di pangkuan saya di dalam mobil gitu. Itu aja saya kebayang-bayangnya udah seminggu lebih, udah nggak bisa hilang gitu. Memang betul. udah bapak-bapak kan dulu, dia penyakit jantung meninggal di depan saya. Kita bawa sama teman-teman kantor yang lain ke mobil. Memang di posisi di mobil itu udah dingin, udah kaku. Sampai rumah sakit dipastikan udah meninggal. Itu saya nggak bisa tidur 1 minggu, benar-benar ngebayangin muka dia tuh udah kayak lewat terus. Apalagi mengalami kejadian yang benar-benar tragis kayak gitu. Dan itu Bang Ale, beliau bercerita sambil bergerak ya. Itu kan nggak ada lampu, dan itu musim maghrib. Jadi dia menggunakan ya cahaya-cahaya petir itu, kilat, trak. Jadi antara kegelapan. Jadi dia meraba gitu, Jadi ya dia nggak bisa berkata-kata waktu itu. Entah kekuatan apa yang mendorong dia. Yang penting sebetulnya ingin menyelamatkan teman-temannya, tapi ya yang dia bisa selamatkan hanya isi kepala teman-temannya. Jadi kilatan cahaya kelihatan diambil, diraba lagi kelihatan diambil semuanya. Dan di 99-nya akhirnya dia duduk di batu besar itu, kondisi basah ya kan, sampai kalau nggak salah cerita 2-3 hari dia tidak ganti baju. Tapi Kak, ini keberadaan pastinya makam itu cuma hanya beliau dan saya, insya Allah yang tahu. Itu ya yang isi itunya ya. Kalau makamnya kan dibawa keluarga masing-masing. Maksudnya makam yang isi kepalanya. Betul. Tapi kalau sekarang kan, ya gini ya, Male. Karet kan itu di dalam kantong plastik. Kantong plastik itu kan tidak bisa terurai. Hancur. Plastik itu kan bisa hancur, tapi tidak bisa terurai gitu kan. Apabila memang kemungkinan mau digali gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi ya terserah lah gimana tim fakta gitu kan, sebagai fakta. Tapi kalau memang kita pindahkan ke tempat yang lebih layak, ya silahkanlah, itu dari pihak keluarga gitu kan. Tapi ya kalau saya udah kasihan sebetulnya, ya bingung lah mau bilang gimana ya, karena kondisi seperti itu. Oke, Bang Abdul, terakhir kali ketemu sama si saksi Bang I ini itu di bulan apa, tahun berapa? Kalau nggak salah di 2012-an kalau nggak salah saya. Iya, dan itu setelah saya kan jadi di situ dulu ngebina yang SD, SMP, SMA, kemudian ganti manajemen, saya ditarik di Pusdiklatnas, saya off. Udah berapa tahun kemudian saya datang ke situ lagi, sudah mendapatkan cerita banyak nih. Termasuk waktu itu ada almarhum dari Depok, saya cerita tentang kejadian itu. Wah iya, itu ada di kelas gua. Gitu. Akhirnya saya makin ini lagi semangat kan. Nggak lama ketemu beliau itu, tahun 2012-an lah. Sampai sekarang udah komunikasi gimana? Komunikasi sampai sekarang nggak ada komunikasi lagi. Tapi kalau seandainya misalkan main, kayaknya masih ketemu lah. Kalau misalkan mudah-mudahan sih berikan umur yang panjang. Makanya kalau misalkan Bang Ali atau teman-teman mau ketemu, ya tinggal kesepakatan lah seperti apa. Tapi mungkin haknya beliau untuk mau bercerita atau tidak seperti itu. Waktu sih karena saya mau membuat buku waktu itu. Gitu. Cuma nggak jadi karena nggak ada gambar-gambar clippingnya itu. Karena saya cari di Google, ya sangat nggak minim banget. Iya, pasti betul. Tahun segitu kan. Iya betul. Kalau Google kan tahun berapa ya? Iya. 2000-an ya? Berapa sih? Lupa saya juga. Iya, pokoknya antara tahun 2000-an betul. Iya, 2000-an. Iya, 2000-an. Pokoknya saya 2001 itu masih belum ada ya Google ya. Kalau nggak salah ya. Lupa. Ntar kita cek di Google deh tahun berapa tuh Google-nya berdiri. Pastinya hanya ada koran aja yang tahun itu, betul. 88. Iya. 88 berarti saya masih SD.
Ya, artinya saya tidak menyebutkan detail nama sekolahnya karena saya tidak ingin orang berpersepsi negatif tentang sekolah tersebut. Kedua, saya juga mengungkap ini niat saya bukan untuk mengungkit, tapi itu loh fakta yang saya dengar langsung dari saksi mata. Dan 3 tahun beliau harus berjuang bersama psikiater untuk memulihkan jiwa beliau gitu kan, untuk bisa tetap strong. 3 tahun bukan hal yang sebentar gitu. Oke. Dengan psikis yang seperti itu. Memang kegiatan pramuka ya itu ya, enggak ya, banyak juga ya kejadian-kejadian yang di luar nalar atau kejadian tragedi-tragedi seperti itu, seperti kayak misalkan yang waktu di Tasik ya, Tasikmalaya gitu, yang tenggelam 22 atau 21 siswa tenggelam. Pernah juga waktu itu kejadian pada di sekolah Menteng apa itu di jadi sebetulnya itu ada di manajemen resiko di pramuka, Kak. Makanya saya adalah salah satu pelatih yang konsen di bidang manajemen resiko. Makanya saya kadang sering diprotes, begini aja gitu, ketika ngasih materi gini aja. Tapi ketika sudah saya kasih tahu resikonya, identifikasinya seperti ini, identifikasinya, mereka baru oh iya. Karena kita yang sudah berusaha SOP pun kalau emang lagi musibah, cuma kan kita berusaha untuk zero accident, 0 kejadian gitu. Nah, tadi balik sedikit, Bang Ali, mungkin bisa jadi kalau sekarang lagi booming jin korin ya. Nah, bisa jadi sih 9 orang itu jin korin gitu. Tapi saya nggak tahu, artinya beliau ingin menampakkan karena udahlah cukup, mungkin saya nggak usah mencari tahu lagi keberadaan di 9 orang itu. Mereka hanya minta doanya, mungkin ya saya doakan. Cuma karena saya sebagai pelatih pramuka, ya pramuka itu baik, gerakan pramuka wadahnya baik, ya teman-teman yang seperti itu ada hikmah di balik itu, seperti itu. Dan juga ada yang sempat saya lupa cerita, mereka ada anak tunggal, anak sayangan ada tuh. Itu anak-anak terbaik lah waktu itu. Mereka mengatakan mereka kehilangan. Saya juga kalau misalnya mungkin kami sebagai pramuka kehilangan. Ya mungkin jin korinnya menampakkan ke saya kurang tahu. Dan itu nggak saya ceritakan sampai sekarang nih, Kak. Karena kalau saya ceritakan nggak ada yang berani untuk kegiatan tingkat lagi. Saya aja shock gitu kan. Bocah ada di lapangan semua gitu kan. Itu stuck. Saya kalau ke sana sampai sekarang jujur, saya kalau ke sana kalau lewat situ ya saya sore sendiri juga iseng juga gitu. Ya bukan berarti saya pengacut, enggak, saya juga manusia biasa ya, nggak, walaupun berdoa tapi kan ya nggak siap juga ditampakin kayak 2 kali gitu. Oke, Bang Gofur, terakhir Bang Gofur itu kata Bang Gofur tadi kan pas mau bikin buku ya, makanya meminta cerita sama si Bang I ini tadi. Itu kenapa Bang Gofur bisa tertarik buat bikin cerita atau dibukukan itu tadi? Waktu itu yang pertama, kenapa saya tertarik? Pertama di situ ada hal mistis, ada horornya ya kan. Kalau saya bukukan, kemudian ada kisah non fiksi atau kisah nyata di balik itu. Kemudian di situ ada sebuah manajemen resiko dan ada di situ nama sebuah pendidikan, istilahnya gerakan pramuka yang begitu besar. Sehingga saat itu kalau ini saya jadikan sebuah buku, maka banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya dari mulai manajemen resiko, kehati-hatian, karakter izin seorang anak, fiksi, antara tahayul, antara yakin dan percaya, antara sekolah itu menjadi angker, dan pasti akan banyak sebuah wacana atau opini ketika buku itu terbit, muncul, begini. Nah, opini inilah yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Kita mensikapinya seperti apa? Itu kan, apakah kita makin takut di daerah-daerah seperti itu? Apakah kita makin berani? Atau banyak nilainya. Makanya di Indonesia itu kan kalau namanya mistis itu kan nomor satu ya. Bahkan saya sempat waktu itu cepat bilang ke salah satu saudara, ayo dong bikin film tentang
angker Cibubur. Karena bumi perkemahan Cibubur itu wah, ya kan. Luar Saya biasa. aja beberapa kali ngalamin, aduh, ketemu sama seorang wanita ngajak ngopi, ya kan. Si tukang kopi saya dianggapnya ngobrol sendiri, padahal saya ngobrol sama orang. Begitu tahu besoknya, lah orang udah meninggal gitu kan, nenek-nenek. Cibubur memang udah apa namanya, udah nggak asing lagi. Saya juga dengannya, bahkan pernah mengalami juga gitu di Cibubur. Ya, kalau mau nantang ke Cibubur aja dah. Iya. Kalau di Cibubur pernah mengalami kejadian apa itu? Kalau di Cibubur yang pertama kali saya mengalami adalah, kalau sekarang mungkin bilang mumun. Jadi boleh cerita nih atau nyambung gimana nih? Nanti aja. Nanti aja lah ya. Apa namanya? Sesi Kita, berikutnya ya. simpen dulu aja kalau memang betul. nanti dari teman-teman mau diangkat kisahnya, kita lanjut lagi betul. nih. Tapi Bang efeknya Gofur. gini guys, bocoran sedikit. Saat itu saya bicara nih dengan seseorang cewek gitu kan. Asik ngobrol, saya mesen mie, dia ikut makan mie gitu kan. Saya ngobrol gitu. Nah, si pedagang kopi, teh atau mie di Cibubur itu ngeliatin saya aja gitu. Disangka saya nih lagi latihan sandiwara gitu, ngobrol sendiri gitu kan. Maaf. Udah gitu saya jalan, saya nganterin dia gitu. Tiba-tiba besoknya ternyata orang udah lama meninggal. Gitu. Oh, itu cerita mistis sebanyak itu. Itu pertama kali saya masuk Cibubur sebagai pembina, baru tahu itu lokasi di Kempa 3. Berarti ini Pocong Mumun ini kisah nyata ya? Kalau yang sekarang lagi itu saya ngalamin. Alhamdulillah saya ngalamin. Orang bilang kenalan lah gitu. Oke, next kita angkat ini kisah si Pocong Mumun yang tapi harus siap melegenda ya. ini ya. Saya nggak mau begitu, ini nggak mau ke Cibubur ya, jangan sampai ya. Oke. Iya. Lebih seru sebenarnya kalau kita syuting di Cibubur. Nah, karena saya ngalamin juga kan waktu syuting di Cibubur juga, lampu mobil saya itu mati. Nah, Pas perginya udah nyala, selesai syuting pas mau jalan tuh udah. kalau mau syuting di sana saya siap antar dan saya kasih satu titik. Pohon besar itu. Beda. Ini malah pohon kecil. Ada sebuah pohon yang hanya sebesar ini, Kak. Tapi kalau anak megang pohon itu langsung jatuh. Sampai sekarang. Saya tahu karena murid saya nempel itu, 3 murid saya langsung jatuh. Syuting di sana keren. Oke. Next lah. Ya. Kita syuting di sana. Ya, siap. Ceritain cerita Pocong Mumun. Ya, insya Allah siap. Nggak tahu tim saya berani nggak ya? Tapi jangan malam Jumat ya. Hah? Jangan malam Jumat. Kan lebih menantang. Yes. Takutnya setannya ikut yasinan. Kita bawa Pak Ustadz Pak Ustadz atau ya. Pak Kiai. Siap. Oke, teman-teman ya, nanti bakal kita angkat lagi kisah dari Pak Abdul Gofur tentang si Pocong Mumun. Gimana kisah siap. asli yang sebenarnya gitu. Apakah mirip dengan sinetron atau yang sekarang udah dijadikan Saya belum nonton layar nih. lebar. Iya. Kalau Pocong Mumun kan dulu tuh uang sinetron ya kan? Iya. Oke, Abdul. Ya walaupun mereka ini bukan kita nggak kenal atau gimana, tapi kan mereka masih manusia juga, masih saudara kita semua. Betul. Gitu. Ada baiknya mungkin kita sebelum kita closing, Siap. kita kirim Al-Fatihah dulu, betul. ya Bang ya. Mungkin kalau nggak tahu namanya Fulan bin Fulan. Iya. Betul. Oke, kita baca Al-Fatihah Iya. bareng Bang. Aladin ya, fil marhumah. Al-Fatihah. Amin. Oke, terakhir Bang Abdul, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan pesan dan kesannya kepada teman-teman penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Siap. Yang pertama, cerita saya ini mungkin berbeda versinya dari cerita yang sudah ada yang berkembang dari mulut ke mulut. Tapi saya coba menceritakan untuk meluruskan, inilah sebuah kejadian, bukan untuk mengungkit, tapi ada hikmah yang akan kita ambil. Pertama, izin itu penting dalam sebuah kegiatan, khususnya bagi adik-adik pramuka atau teman-teman Jejak Backpacker. Izinlah, karena izin itu menjadi doa restu. Yang kedua, bila ada sebuah kejadian ternyata memang kebetulan kisahnya ada, yaitu mungkin bisa
terjadi jin korin atau sebagainya, tapi kita sebetulnya di situ ada Allah menunjukkan keimanan kamu makin kuat atau tidak, seperti itu. Jadi kita punya Allah. Jadi ya kalau ada penampakan seperti itu ya jangan kita menjadi lebih takut, tapi kita lebih takwa kepada Allah. Itu aja, tetap jadi yang terbaik, tetap bertawakal kepada Allah. Terima kasih. Oke, mantap. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Pak Abdul Ghafur. Jangan lupa support selalu jejak backpacker dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul, terima kasih. Sama-sama. Wah, nice story nih Bang Abdul ya. Next kita lanjut ke Siap, insyaallah. Pocong Mumun. Siap. Sampai jumpa. Oke.